Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 9, alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan untuk melanjutkan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu tawakul ini atau mencari ilmu di madrasah yang kita cintai ini. Namun sebelum kita melanjutkan bahasan materi bahasa Indonesia, terlebih dahulu saya absen kehadiran siswa hari ini. Akan perhatikan bukti ulang Maulana Febrian, Eva Anggraini, Fadil Muhammad, Evelyn Jessica. Baik, murid-murid kelas 9, kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang kohesi dan koherensi. Poin F, memahami kohesi dan koherensi dalam teks deskripsi. Materi ini nanti kita akan mempelajari bersama apa itu kohesi dan apa itu koherensi. Karena masing-masing memiliki makna, masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Di sini disebutkan kohesi adalah keterikatan antar unsur dalam struktur teks ditandai dengan referensi atau perujukan atau kata ganti, substitusi atau penggantian, kemudian elipsis atau pelepasan atau pengguguran, dan kata hubung. Seperti yang telah kita pelajari kemarin, konjungsi, kata hubung. Ada beberapa contoh, misalnya seperti dan, sedangkan, padahal, lalu, kemudian, dan seterusnya. Maka dalam kohesi atau ini biasanya ada konjungsinya. Pengertian kohesi adalah keterikatan antar unsur dalam struktur teks yang ditandai dengan konjungsi seperti tadi saya sampaikan. Konjungsi itu kata hubung, kemudian pengulangan, penyulihan, dan pelesapan. Nah, ini nanti masing-masing akan ada penjelasannya lagi. Oleh karenanya kita lanjutkan lebih dahulu. Kita akan mengetahui seperti apa penjelasan tentang pengulangan pelesapan. Sekarang pengertian koherensi. Koherensi adalah hubungan logis antara kalimat dalam satu paragraf. Kalau tadi kohesi itu terkait dengan penulisan, belum dengan pemaknaan. Tetapi kalau koherensi, penulisan dan pemaknaannya. Contohnya bisa kita lihat di paragraf ini. Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus metro mini. Ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Kalimat pertama membahas Pak Ali yang pergi ke suatu tempat menggunakan kendaraan. Nah, ini kita perhatikan dalam paragraf ini ada satu tokoh namanya Pak Ali. Pak Ali ini pergi ke pasar baru naik bus metro mini. Kemudian ada ia, berarti ia ini kembali ke siapa? Pak Ali. Pak Ali. Ia pergi membeli sepatu baru. Pak Ali yang naik bus metro mini ke pasar baru membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Kita perhatikan dari kalimat yang pertama. Biasanya satu kalimat itu ditandai dengan adanya titik. Maka di sini kalimat pertama yaitu sampai dengan metro mini. Kalimat kedua, ia pergi membeli sepatu baru. Titik. Nah, maka itu kalimat kedua.
Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Titik. Berarti ini kalimat ketiga. Kemudian kalimat terakhir, kalimat keempat, sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Kita perhatikan dari kalimat yang pertama, kemudian kalimat yang kedua nyambung. Kalimat pertama, kalimat kedua nyambung. Kemudian kalimat ketiga, akan ada pajak impor, maka harga sepatu ini juga masih mengenai sepatu, berarti kalimat ketiga juga nyambung. Nah, pada kalimat keempat, sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Ini antara keempat kalimat ini nyambung semua. Itulah pembahasan tentang kohesi dan koherensi. Saya yakin kalian sudah paham semua. Jawab semua ya? Nah, kalau begitu, maka kita akan buktikan apa yang kalian haruskan jawab. Sudah paham? Ini kira-kira betul sudah paham atau belum? Nah, maka tantangan yang pertama untuk membuat satu paragraf yang di sana baru kohesi tapi belum koherensi. Bisa bisa tersusun dari 3 kalimat atau lebih. Silakan Pak Reza. Ia sudah menyiapkan, baik, terima kasih Pak Reza. Ia sudah menyiapkan uangnya. Saya ingin membeli adik baru. Ia sudah menyiapkan uangnya. Titik. Kalimat satu, kalimat kedua nyambung. Coba kita ke kalimat yang ketiga. Lalu ini ada konjungsi. Ya. Ada kata ganti, betul. Ada konjungsi, betul. Lalu ia pergi ke sekolah. Jadi kira-kira Mbak Asna kalau mau beli HP pasti harus menyiapkan uangnya. Cuma kalimat yang terakhir, lalu ia pergi ke sekolah. Kira-kira emangnya ada orang kalau mau beli HP perginya ke sekolah biasanya ke counter. Nah, ini tepat sekali apa yang dijawab oleh Mbak Meida. Contoh kohesi tapi belum koheren. Antara kalimat yang pertama, kalimat yang kedua ini nyambung, tetapi tiba di kalimat ketiga ini tidak nyambung. Lalu dia pergi ke sekolah, harusnya pergi ke counter untuk membeli HP. Kalau mau dia pergi ke sekolah berarti di sini belajar, menimba ilmu, sekolah berilmi. Betul sekali apa yang dijawab oleh Meida Risma. Selanjutnya untuk membuat contoh kalimat yang kohesi sekaligus koherensi. Coba Mas Fadil, silakan maju ke depan buat contoh kalimat yang kohesi dan koherensi. Coba, sudah? Bagaimana videonya? Apa yang dibuat oleh Mas Fadil? Arsenio ingin pergi memancing. Titik. Ini berarti kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, iya. Ini ada penggunaan kata ganti, yaitu iya sama dengan yang di atas. Bagus, sudah memenuhi unsur. Yang kedua, ia kemudian menyiapkan pancingan miliknya. Kalimat kedua berarti. Kemudian ini kalimat yang terakhir. Lalu ia pergi ke sungai. Antara memancing, ya, Arsenio ingin memancing. Kemudian dia sudah menyiapkan pancingan miliknya. Harusnya memang iya. Orang kalau mau mancing ya pancingnya. Jangan siapkan alat sendok dan piringnya, tidak sesuai. Nah ini sesuai ya. Arsenio ingin memancing, kemudian menyiapkan pancingan miliknya. Setelah itu lalu ia pergi ke sungai. Nah ini dari kalimat yang pertama, kalimat kedua,
dan kalimat yang ketiga ini nyambung sesuai bukan hanya dalam penulisan tetapi juga dalam pemaknaan. Maka apa yang dicontohkan oleh Mas Fadil tentang koherensi ini sudah tepat sekali. Saya yakin semuanya selain Mbak Mega dan Mas Fadil juga memiliki pemahaman yang sama. Baik, demikian pertemuan hari ini terkait dengan materi kohesi dan koherensi. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang cerpen yang di sana di dalam cerpen itu terdapat teks prosedur. Alhamdulillah semoga ilmu bermanfaat. Kita akan jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.